Salam sehat, salam sukses. Kembali bersama saya, Perlindungan Sitorus SHMH. Kali ini saya mau mengupas ini ada perkara dengan leasing. Masyarakat lebih mengenal si leasing tapi sebenarnya perusahaan pembiayaan nggak ada leasing, itu nggak ada. Yang ada itu perusahaan pembiayaan sepasang suami istri dipenjara hanya karena tidak membayar uang angsuran atau cicilan. Ini kejadiannya di Jakarta Utara yang dialami oleh Johannes Halim dan Silvani Lovata Halim. Mereka membeli Toyota Foxy dengan cara dicicil melalui perusahaan pembiayaan awalnya 2009 Johannes Halim membeli Foxy Toyota Foxy dengan masa pembayaran tenor 5 tahun, per bulan mencicil 7.116.000 memasuki 2020 ini sudah pandemi COVID pandemi COVID melanda Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang ekonominya jadi morat-marit, sehingga pemerintah Indonesia menetapkan itu bencana nasional. Bencana nasional. Jadi COVID itu bencana alam nasional Terus 2020 melalui OJK pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulasi perekonomian sosial dampak pandemi 19. Terus tanggal 18 September 2020 perusahaan pembiayaan menyetujui pembayaran cicilan. Yohanes mencicil lagi terhitung 9 Mei 2021. Jadi cicilannya diulang balik lebih akrab dikenal rescheduling reschedule ulang jadi dia sudah membayar dia ikut program reschedule ulang sehingga membengkak. Jadi sebenarnya kalau menurut saya reschedule ulang yang diterapkan OJK itu bukan malah meringankan masyarakat, malah makin menghabisin malah membuat semakin susah masyarakat. Karena apa? Yang tadinya tenornya sudah mau selesai diperpanjang lagi dengan bunga lagi tambahan, sepengetahuan saya itu mereka itu minta bulan pertama bayar 3 bulan terus diperpanjang lagi. Jadi perusahaan pembiayaan mana mau rugi sih mereka mau di reschedule ulang tapi di reschedule ulang lama tapi cicilannya malah bertambah. Saya pernah sebagai legal di salah satu perusahaan pembiayaan kartu kredit. Kartu kredit itu kalau dibayar dicicil itu nggak bakal selesai. Sama saja dengan reschedule ulang ini tadi ini. Tidak akan selesai. Suatu saat pasti akan
kita nggak mampu karena rezeki kan nggak tahu toh. Ya begitu juga yang dialami oleh Johannes ini. Ya, memperpanjang, akhirnya dia memperpanjang relaksasi ya kredit hingga Maret 2023. Jadi kan dia diperpanjang dengan bunga juga. Nah, dendanya juga dihitung sama mereka. Oh, canggih-canggih, jago-jago orang perusahaan pembiayaan menghitung. Ya, terus si Yohanes ini telat menyicil. Ya, dia telat menyicil, akhirnya perusahaan pembiayaan menerjunkan pihak ketiga. Ya, debt collector atau biaya perusahaan bagian penagihan. Jadi, saya juga mengulas PT atau izin penagihan itu tidak ada. Dari mana ada notaris bisa berani mengeluarkan izin atau pendirian PT bagian penagihan? Tidak ada itu. Nah, ini karang-karangan semua. Ya, tidak ada namanya PT, ya, perusahaan terbatas. Ya, pendiriannya dikeluarkan oleh akte notaris dengan bagian penagihan. Tidak ada itu. Ya, tidak ada itu. Ya, saya juga mantan jadi dari sana, jadi paham betul tidak ada PT bagi yang lingkupnya bagian penagihan, tidak ada. Ya, jadi tidak ada izin itu. Jadi paling pihak ketiga mereka cuma dapat kerjasama, terus diberikan kuasa. Ya, kuasanya juga cuma satu. Anehnya yang memberikan kuasa remedial, bukan direktur utama, ya, atau kepala cabang, ya, bukan. Yang diberi kuasa itu, yang memberi kuasa itu remedial, kerjasama dengan PT tadi. Ya, kita tidak membahas ke sana, kita membahas setelah si Yohanes tadi telat membayar, menyicil, akhirnya debt collector datang menagih ya, lewat WA maupun didatangin ya. Terus oleh karena masa pandemi COVID ini, si Yohanes nggak mampu, ya, dia nggak mampu bayar, sehingga akhirnya dia pergi ke Kalimantan cari kerjaan. Ya, di Kalimantan cari kerjaan, si pihak perusahaan pembiayaan laporkan dia pasal 36 Undang-Undang Fidusia. Ya, ini saya bacakan ya, pasal 36 Undang-Undang Fidusia berbunyi, pemberi fidusia yaitu si Yohanes, karena dia yang pemilik mobil. Jadi pemberi fidusia yaitu si Yohanes yang mengalihkan, ya, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta. Ya, ingat ya, tadi penjara paling lama 2 tahun, paling lama loh ya, penjara paling lama 2 tahun, paling lama ya. Jadi si Yohanes ini nggak bisa ditahan. Polisi semestinya nggak boleh nahan si Yohanes karena ancaman pidananya hanya 2 tahun. Itu pun paling lama. Ya. Penyidik tidak boleh menahan karena ancamannya 2 tahun paling lama. Yang diancam, yang boleh ditahan oleh penyidik, ancaman hukuman 5 tahun. Ancaman lingkungan 5 tahun. Ya, biasanya. Kenapa ini penyidik menahan? Biasanya pasal 36 ya, nomor Undang-Undang nomor 42 tahun 99 tentang fidusia ini dijuntukan
dijuntukan dengan penggelapan. Ya, dijuntukan dengan penggelapan sehingga penyidik menahan. Ya, 2 tahun tambah penggelapan 4 tahun jadi 6 tahun. Jadi tahan. Sebenarnya tidak bisa. Ini sudah lama kita protes ini. Bareskrim Polri. Masa Susno Juwaji, masa jabatan di Bareskrim Susno Juwaji, polisi sudah dilarang. Polisi sudah dilarang ya menanganin perkara leasing. Itu masa Susno Juwaji. Saya waktu itu menjadi aktivis perlindungan konsumen. Saya juga berdebat dan rame di Bareskrim Polri sana. Karena apa? Kalau sudah diatur oleh pasal atau undang-undang lex spesialis, ini undang-undang fidusia ini lex spesialis, undang-undang khusus, yang tidak boleh lagi dijuntukkan kepada pidana umum. Kalau sudah diatur di dalam undang-undang khusus, kok bisa dijuntukan lagi ke pidana umum? Ini nggak boleh. Ya, kalau sudah ditekankan, diancamkan ke dia undang-undang fidusia, ya sudah undang-undang fidusia. Nah ini kita dulu lama berdebat seperti itu dan rata-rata ya Polres, Polda sudah mulai mengikuti kita. Mereka tidak lagi menjuntukan ke penggelapan. Nah, mereka hanya mengenakan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia. Ya, dulu masa-masa baru-baru rame-ramenya masalah leasing ini itu dijuntukan. Tapi setelah kita aktivis perlindungan konsumen berdebat, ya masa Bareskrimnya Susno Juwaji, akhirnya polisi tidak menjuntukan perkara itu ke penggelapan. Mereka hanya mengenakan pasal 36 Undang-Undang Fidusia. Ya, kita kembali ke belakang dulu, ya, agar dipahami terkait dengan pemberi dan penerima fidusia ini. Ya, jadi kendaraan itu, ya, kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia, ya, itu konsumen atau warga masyarakat pengen beli mobil. Contoh ya, ini contoh kasus. Pengen beli mobil Panther, saya bilang Panther yang baru seharga 300 juta. Tapi dia nggak punya uang. Ya, dia nggak punya uang. Dia hanya ada uang 30 juta. Dia carilah perusahaan pembiayaan. Dapatlah perusahaan pembiayaan C. Ya, kita bilang C. Dan perusahaan pembiayaan C ini, ya, mau membiayain pembelian Panther tadi seharga 300 juta. Lalu di total per bulannya berapa, lama tenor pinjaman berapa tahun. Oke, Johannes lama tenor pinjamannya 5 tahun, pinjamannya sekitar 7 juta. Ya. Lalu perjanjian tadi, ya, ini yang keliru, sering dilanggar oleh perusahaan pembiayaan. Ya. Undang-undang konsumen melarang pembuatan perjanjian baku. Ya, yang nyata-nyata perusahaan pembiayaan semua perjanjiannya baku. Semua klausula perusahaan pembiayaan, ya, itu baku semua. Sudah jadi, artinya perjanjian itu sudah ada, sudah baku, sudah dibuat dulu, sudah baku dibuat perusahaan pembiayaan. Itu dilarang oleh Undang-Undang Konsumen, ya, pasal 18 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Tapi tidak pernah perusahaan pembiayaan itu kena pidana, tidak pernah. Padahal jelas kok, perjanjian baku, klausula baku itu dilarang, ancaman hukumannya 5 tahun. Saya aktivis perlindungan konsumen dari terbitnya 199, ya, tahun 2001 saya sudah mulai jadi aktivis perlindungan konsumen. Belum pernah sejarahnya perusahaan pembiayaan kena pidana, belum pernah.
karena membuat perjanjian yang sudah baku. Ya, perjanjian tadi sudah dibuat baku. Ya, sementara perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan di dalam kertas, di dalam sebuah perjanjian. Jadi kesepakatan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan yang dituangkan di dalam sebuah kertas. Ya, itu namanya perjanjian. Jadi bukan dibuat baku. Dibuat baku tulisan kecil-kecil lagi. Jadi perjanjian baku itu tidak boleh dibuat baku, tulisan kecil-kecil dan gampang dipahamin oleh masyarakat. Ini enggak, buktinya tulisannya kecil-kecil sulit dipahami masyarakat. Ya suruhlah tanda tangan tanpa dibaca. Jadi perjanjian itu enggak dibaca, suruh tanda tangan aja. Di dalam perjanjian itu disisipkan kuasa. Surat kuasa untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Jadi ini lucu ini, ya. Surat kuasa untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Ya, jadi si konsumen tadi diminta buat surat kuasa untuk memberikan surat kuasa kepada perusahaan pembiayaan untuk mendaftarkan perjanjian tadi menjadi perjanjian fidusia di Departemen Hukum dan HAM. Tapi proses ini ya harus melalui akte notaris. Jadi ini aneh ini. Perjanjian di bawah tangan, ya. Perjanjian tadi kan dibuat baku, di bawah tangan berarti ya, di bawah tangan. Terus terselip ada kuasa untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke notaris. Jadi berdasarkan surat kuasa tadi yang dari masyarakat tadi, konsumen tadi kepada leasing lah yang bertanda tangan membuat perjanjian fidusia ya di notaris. Jadi perjanjian fidusia itu ditandatangani oleh perusahaan pembiayaan. Jadi dia penerima, dia juga pemberi. Ya, rata-rata seperti itu. Nah, mayoritas seperti itu. Tapi ini polisi tidak mau menyentuh sampai ke sana, penyidik tidak mau menyentuh sampai sana. Yang penting pikirannya ada sertifikat jaminan fidusia. Nah, di pikirannya dia itu ada sertifikat jaminan fidusia. Mau jaminan sertifikat fidusia itu dibuat berdasarkan keterangan palsu, itu dia nggak mau tahu. Yang penting ada sertifikat jaminan fidusia. Ya, kembali lagi ya ke bawah. Nah, setelah surat kuasa tadi ditandatangani konsumen, ya kepada pemberi fidusia itu konsumen, penerima fidusia itu perusahaan pembiayaan. Jadi setelah perusahaan pembiayaan tadi menerima surat kuasa untuk membuat perjanjian fidusia, maka perusahaan pembiayaan tadi datanglah ke akte notaris buat perjanjian. Perjanjian fidusia namanya. Tapi berdasarkan surat kuasa. Masa surat kuasa bisa di perjanjian bisa dikuasakan? Ayo. Ya, saya mau tanya, perjanjian bisa dikuasakan tak? Gak bisa. Perjanjian bisa dikuasakan. Kalau perjanjian bisa dikuasakan, nikah pun bisa dikuasakan. Nanti saya kawin tak kuasakan ke orang. Kecacatan sipil itu dikuasakan aja. Gak bisa perjanjian itu dikuasakan. Sementara akte perjanjian, ayo kalau mau dibuka sama polisi, penyidik, bukaan semua itu akte perjanjian fidusianya. Semua ditandatangani perusahaan pembiayaan. Semua. Nah, didaftarkanlah Kementerian Hukum dan HAM. Keluarlah sertifikat jaminan fidusia. Apabila sertifikat jaminan fidusia telah keluar, maka terjadilah perpindahan hak. Yang tamanya tadinya BPKB atas nama konsumen, ya ini ya, BPKB atas nama konsumen, ya setelah didaftarkan
Departemen Hukum dan HAM dengan keluarnya jaminan sertifikat fidusia, maka hak kepemilikan beralih kepada perusahaan pembiayaan atau penerima fidusia. Jadi hak kepemilikan ya beralih menjadi kepada penerima fidusia. Nah, apabila pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jadi mobil yang dikredit si Johannes tadi apabila digadaikan, dialihkan atau disewakan, maka ya itu dia bisa diancam hukuman pidana di atas 2 tahun tadi. Jadi bukan penggelapan, ya, bukan penggelapan, sudah diatur di pasal 36 Undang-Undang Fidusia. Ya, jangan dijuntokan, ya, karena ada perjanjian fidusianya. Tapi kalau nggak ada perjanjian fidusianya, bolehlah dijontokan, gitu loh. Ya, semestinya polisi jelilah dalam hal ini. Jangan masyarakat aja lah yang ditahan. Ya, kalau mau menahan itu pelaku usaha, tangkepin semua itu. Semua rata-rata. Ya, ini saya buka ini, ya. Ini saya buka. Semua rata-rata. Ya. Kuasanya itu nggak bener. Kuasa jaminan untuk membuat perjanjian fidusia itu nggak bener semua. Lihat aja di akte notarisnya, di akte perjanjiannya. Jadi gini dong. Saya berharap kepada penyidik jangan hanya berpangku kepada sertifikat fidusianya toh. Ya, pembuatan sertifikat fidusia itu juga diselidikin dong. Ya, diselidikin biar adil. Ya. Kalau cuman membawa secari kertas sertifikat jaminan fidusia, dia bisa saja. Online kok, apalagi sekarang online. Ya. Mendaftarkan sertifikat jaminan fidusia sekarang online. Gampang. Ya. Tapi polisi juga harus menyelidiki ke belakang dong. Ya, contoh. Ya. Dia juga harus menyelidikin. Ya. Contoh sertifikat tanah. Ya, ini kan harus selidiki juga ke belakang dari mana asal-usul tanah ini, ya. Benar nggak tanahnya dia? Kan gitu toh. Begitu juga dengan sertifikat jaminan fidusia ini. Ya, tolong diperiksa. Dari mana kok bisa seperti itu? Ya. Agar masyarakat terjamin keadilannya gitu loh. Kepastian hukumnya terjamin. Ya, saya sangat menyayangkan ya penangkapan itu terjadi dilakukan oleh kepolisian. Sementara itu tak boleh. Ya, itu tidak boleh. Polisi tidak bisa menahan seseorang gara-gara utang piutang. Jadi ini pure hutang piutang. Ya. Ini pure hutang piutang. Kalau memang si Johannes tadi telat membayar, lakukan gugatan sederhana. Ada gugatan sederhana sekarang 30 hari. Ya, 30 hari terus melakukan apa itu eksekusi, ajukan eksekusi. Jangan mau dimanfaatin leasing. Nah, ini yang saya wanti-wanti kepada pihak kepolisian. Saya lama sebagai ya legalnya perusahaan pembiayaan. Saya lama. Ya. Saya lama sebagai legalnya perusahaan. Ya, perusahaan pembiayaan itu hanya memanfaatkan polisi untuk menakut-nakutin masyarakat dengan cara ditahan. Nah, jadi ada contoh, ini ditahan gara-gara ini yang nggak bener. Bapak polisi, bapak itu jangan mau dimanfaatin. Ya, jangan mau dimanfaatin oleh perusahaan pembiayaan. Kasihan rakyatmu. Ya, kalau mau benar cucing, saya buat berani pengaduan. Saya buat berani pengaduan. Bahwasanya apa yang mereka proses sertifikat jaminan fidusia itu, proses sertifikat jaminan fidusia perusahaan pembiayaan itu semua nggak benar.
Itu semua nggak benar. Ya, apalagi nih zamannya pandemi. Ini saya ada lagi kasus perkara di Jombang. Sama, saya juga laporkan perusahaan pembiayaan. Ya, saya sedang laporkan perusahaan, tapi nggak apa ya, jalan di tempat perkaranya. Inilah repotnya, bedanya. Kalau perusahaan pembiayaan yang melaporkan, polisi secepat kilat menangkap rakyat. Tapi kalau terbalik, rakyat melaporkan perusahaan pembiayaan, ya, waduh, sampai langit ini runtuh, keadilan nggak akan datang. Ya, dalam undang-undang fidusia itu ada 2 pasal pidana. Ada 2 pasal pidana. Pasal 1 pasal 36 itu dikenakan kepada konsumen. Pasal 35 itu dikenakan kepada perusahaan pembiayaan. Pasal 35 ini tidak pernah kena ke perusahaan pembiayaan. Ya, nggak pernah kena. Yang mana-mana seolah-olah jaminan fidusia itu adalah benar adanya. Saya sering melaporkan pasal 35 perusahaan pembiayaan. Nggak pernah kena. Sampai langit ini runtuh nggak pernah kena. Ya, nggak pernah. Jangankan tersangka, dipanggil pun kayaknya enggak. Nah, itu loh. Jadi di mana rasa keadilan, kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia ini? Banyak loh yang sudah masuk. Waktu itu saya pernah membela pensiunan PNS. Pensiunan PNS, dia ditetapkan sebagai tersangka. Ya, sebagai tersangka. Ya sama kasusnya, tapi sepeda motor. Ini sepeda motor. Ini lucu lagi. Jadi bapak ini punya rumah, ada jualan nasi goreng ya di depan rumahnya. Penjual nasi goreng ini baik sama bapak itu. Penjual nasi goreng ini baik sama bapak itu. Akhirnya minta tolong lah, Pak, bantu saya Pak, saya mau kredit sepeda motor. Karena kasihan bapak itu bantu. Kredit lah sepeda motor ini. Berjalan 6 bulan, ya bapak ini jatuh pensiun. Ya, pensiun dan sepeda motornya nggak dibayar. Sepeda motornya nggak dibayar, terus dibawa pergi, menghilang. Akhirnya perusahaan pembiayaan, saya nggak perlu menyebut namanya, melaporkan bapak ini dengan undang-undang pasal 36. Dijuntukan penggelapan. Akhirnya mau ditahan. Saya marah, saya ngamuk. Jujur saya marah. Waktu itu saya masih muda, ya. Emosi masih tinggi, saya marah. Saya gedor penjaranya, saya masukkan. Jangan bapak ini. Saya penjarakan, saya bilang. Atau tembak kepala saya, bapak ini saya suruh keluar. Bapak itu saya suruh pulang. Suruh pulang. Akhirnya bapak itu pulang. Saya berdebat dengan kasar. Ini undang-undang udah undang-undang spesial, lex spesial. Pasal 36 itu undang-undang lex spesial. Undang-undang fidusia itu lex spesial. Kenapa Anda juntukan ke umum lagi? Ya kalau sudah diatur dalam undang-undang spesial, jangan dijuntukan lagi. Wong sudah diatur di dalam undang-undang spesial. Kenapa dijuntukan lagi? Ini namanya mau menjerat, mau menghukum. Ya, ini nggak benar. Saya rame. Saya suruh pulang dianya. Sampai sekarang berakhir perkaranya bapak itu sudah meninggal. Kena serangan jantung. Saya kasihan. Karena udah umurnya udah tua, mau ditahan. Sepeda motor dia enggak tahu. Lah, kembali kita ke si Johannes. Pertanyaannya, mobilnya masih ada enggak? Kalau mobilnya masih ada, kenapa si Johannes ditahan? Ya. Di mana mengalihkannya? Di mana menggadekannya? Mahkamah Konstitusi sudah memerintahkan ajukan eksekusi ke pengadilan. Ya, apabila terjadi ingkar janji atau wan prestasi. Ya. Apabila terjadi wan prestasi atau ingkar janji, ajukan eksekusi. Eksekusi
fidusia. Ya, sepengetahuan saya, eksekusi jaminan fidusia itu tidak perlu diajukan melalui pengadilan, tetapi ternyata MK berkata lain. Mahkamah Konstitusi memerintahkan ya penerima fidusia itu wajib mengajukan ke pengadilan apabila mau melakukan eksekusi. Sementara undang-undangnya tidak seperti itu. Itu ada hak eksekutorial. Karena apa? Tadi yang tak bilang tadi, sudah dialihkan kepada penerima fidusia. Hak kepemilikannya berarti penerima fidusia. Hak kepemilikannya ada di perusahaan pembiayaan walaupun BPKB masih atas nama konsumen. Ya, itu. Jadi sebenarnya, tapi ya hakim nggak bisa saya bantah. MK sudah memutuskan seperti itu. Harus diajukan eksekusi melalui pengadilan. Ya. Nah, jadi semestinya perusahaan pembiayaan taat. Ya, perusahaan pembiayaan taat. Nah, ini OJK ini tugasnya apa? Ya, tugasnya OJK itu apa? Masyarakat ngadu ke OJK nggak ada ditanggepi. Ya. Kayaknya OJK ini menurut saya hanya apa ya? Menakut-nakuti perusahaan pembiayaan toh. Nakut-nakutin bank. Ya. Hantunya bank. Semua kegiatan OJK ditanggung oleh bank. Semua kegiatan operasional baik apa segala macam itu semua ditanggung oleh perusahaan pembiayaan dan bank. Ya. Jadi mereka bisa apa? Bagaimana mungkin independen? Rakyat mau mengadu, gak akan digubris. Ya. Ayo coba periksa apa kegiatannya OJK. Apa? Siapa saja yang sudah kena sanksi? Gak ada. Ya. Jadi kepada masyarakat ya harus beranilah mempertahankan haknya. Jangan mau. Jadi Bapak ke MK nggak apa-apa sih. Tapi lebih baik, alangkah lebih baiknya pada saat Bapak ditahan itu pra-pradilkan. Ya, pra-pradilan yang bagus, yang benar, pra-pradilan, dan laporkan penyidiknya ke pengawas kepolisian, pengawas penyidik atau ke propos. Laporkan ke propos atau pra-pradilan. Nah, karena apa? Tadi kan saya bilang ancaman hukumannya itu di paling tinggi 2 tahun. Paling tinggi 2 tahun. Nah, sementara yang dapat ditahan itu ancaman hukuman 5 tahun. Ya, terus apakah kendaraan Anda gadekan atau dialihkan? Itu dulu. Upayakan dapat akte perjanjian dari notaris tadi. Nah, nanti di sana dapat kelihatan. Sampai pasti nggak, si Johannes ini paling tidak pernah tanda tangan di akte perjanjian sertifikat fidusia, akte fidusia. Pasti nggak tanda tangan. Yang tanda tangan itu rata-rata perusahaan pembiayaan. Yang pihak pertama perusahaan pembiayaan, pihak kedua ya perusahaan pembiayaan. Konsumen itu tidak pernah dijak untuk menandatangani akte perjanjian. Nggak ada itu. Jadi ya, apa yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, sertifikat itu bisa dianggap tidak benar. Nah, bisa dikatakan palsu. Ayo coba digugat. Batalkan perjanjian fidusia itu. Atau tun apa yang menjadi jaminan sertifikat fidusia itu. Kalau dapat, jadi usahakan dapat sertifikat jaminan fidusianya. Nah, baru batalkan. Ya. Nah,
sertifikat jaminan fidusia itu yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM, dapatkan. Baru batalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau di Pengadilan Negeri Niaga. Itu. Jadi ke MK terlalu lama, Bapak. Kasihan. Ya, kasihan Bapak. Jadi kalau terkait dengan leasing perusahaan pembiayaan, ada baiknya masyarakat itu mencari lembaga perlindungan konsumen, karena mereka lebih fokus, ya, mereka lebih paham, mereka lebih fokus dalam penanganan perkara seperti ini. Ya, itu karena saya itu dari terbitnya Undang-Undang Fidusia nomor 40 tahun 99, dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tahun 99 semua itu. Gus Dur itu. Gus Dur itu yang menjadi presidennya. Jadi dia mengeluarkan 2 undang-undang sekaligus, ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Fidusia. Ya. Itu zaman Gus Dur. 2001 saya sudah sebagai aktivis perlindungan konsumen. Ya, 2001 saya sudah menjadi aktivis perlindungan konsumen. Gerah, capek. Ya. Capek melawan debt collector karena tidak ada dukungan dari pemerintah, apalagi dari kepolisian. Kalau kita atau masyarakat mengadukan debt collector, nggak diterima, nggak bakalan diterima. Ditendang sana, loper sana, ya, tendang sini, apalagi polsek, waduh, wes, nggak akan mau terima. Saya sering capek, sering berantem kalau apabila masyarakat yang saya bela tentang leasing yang dirampas oleh debt collector, mobilnya dirampas. Perampasan sih nggak ada, undang-undang perampasan tuh nggak ada. Yang ada perampokan, maling, 365, 363. Kalau perampasan tuh nggak ada. Pemerasan ada. Jadi itu, ayolah Pak Polisi, Pak Kapolda kemarin itu, ya ini kok baru tahu sih, Polsek itu sering menolak laporan masyarakat. Masa baru tahu? Ya. Itu sudah rata-rata, pokoknya kalau bagian leasing, ya saya acungin jempol di Susno Dwaji, saya ajungkan jempol ke Pak Susno Dwaji. Ya, dialah dulu yang punya gebrakan melarang polisi menerima laporan leasing atau perusahaan pembiayaan. Susno Dwaji dulu melarang. Tegas, berarti dulu semua polisi tidak mau menangani laporan perusahaan pembiayaan. Semua. Berjalan seiring waktu, entah kenapa, bagaimana caranya perusahaan pembiayaan bisa melobi, keluarlah peraturan Kapolri ya, tentang eksekusi jaminan fidusia. Ini dia. Seru. Jadi kalau berhadapan dengan perusahaan pembiayaan tuh seru. Ya. Kalau mau jadi advokat harus pernah berhadapan dengan debt collector. Kalau saya udah capek berhadapan dengan debt collector. Capek, kadang malas. Karena apa? Banyak teman-teman semua berbenturan sama teman, ketemu ini ke teman. Jadi gitu ya. Jadi mari pertahankan. Ya, semoga edukasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi masyarakat. Ya, kalau memang ada panggilan dari kantor polisi, ya, dan bisa menunjukkan sertifikat jaminan fidusianya, sampaikan, Pak Polisi, saya tidak pernah menandatanganin akta perjanjian fidusia. Saya tidak pernah menandatanganin akte perjanjian fidusia. Saya laporkan, saya mengadu juga, saya buatlah pengaduan juga. Nah, pengaduan pasal 35,
undang-undang fidusia atau membuat keterangan palsu atau surat palsu 362 atau 36 surat palsu. Jadi masyarakat juga harus membuat laporan. Jadi biar berimbang. Mereka melaporkan masyarakat pasal 363 ya. Masyarakat juga melaporkan membuat kepalsuan tadi ya. Paling nanti dia tunjukkan surat kuasa. Ya, surat kuasa yang pada saat perjanjian itu tadi. Nah, jadi disisipkan, biasanya disisipkan itu surat kuasa itu. Nah, dan biasanya surat kuasa itu tidak bermaterai. Nah, dulu saya pernah mengungkap ya terkait dengan korupsi perusahaan pembiayaan, tapi nggak dilanjutkan, nggak ada yang kena. Jadi saya capek-capek menghitung kerugian negaranya. Karena apa? Setiap perjanjian fidusia itu wajib membayar pajak. Ya, contoh perjanjian fidusia mobilnya, hitungannya kalau 200 juta dulu berapa ya? 50.000 atau berapa itu? Ada aturannya kok. Nah, jadi wajib ya. Setiap perjanjian yang melahirkan fidusia wajib didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM. Jadi mereka bayar pajak. Tapi rata-rata dulu ya, ini saya cerita dulu. Rata-rata pajak itu nggak pernah nyampe. Memang sedikit, kelihatan kecil, 50 juta, 50.000. Tapi ping berapa? Saya pernah mengungkap itu. Tapi jadi apa? Masuk tong sampah pengaduan saya. Berapa triliun waktu itu saya hitung kerugian negara akibat perjanjian fidusia tidak didaftarkan. Kemudian ya, Menteri Hukum dan HAM membuat peraturan pendaftaran jaminan fidusia dengan batas waktu 30 hari dari perjanjian. Ya, 30 hari dari perjanjian. Dan sekarang sudah bisa online. Nah, jadi kalau sebelum 30 hari atau lewat dari 30 hari perjanjian itu batal atau dibatalkan. Inilah masyarakat ya, terutama konsumen, tidak ada undang-undangnya, ada di atas kertas, konsumen dilindungi, tapi faktanya tidak. Nah, faktanya tidak. Jadi kalau dikatakan pembeli adalah raja, itu nonsen, itu nggak benar ya. Kalau dibilang konsumen, kalau pembeli kan konsumen ya. Nah, itu nggak ada. Jadi apa yang ditandatangani Presiden Gus Dur ternyata hanya macan kertas ya. Hanya macan kertas. Perusahaan pembiaya menjamur bagai jamur di musim hujan ya, masyarakat ya dipecundangin ya. Memang ada sih masyarakat yang nakal, ada saja masyarakat yang nakal, kredit sana dibuang, kredit sini dibuang, banyak. Karena apa? Ya perusahaannya pembuayaannya seperti itu. Akhirnya juga rakyat pakai otak dong. Ngapain saya bayar? Kiranya kan seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan seperti dalam malam ini semoga bermanfaat ya, dan gampang dicerna. Apabila mengalami kejadian seperti yang dialami Johannes,
Ya, segeralah minta bantuan lembaga bantuan hukum atau aktivis perlindungan konsumen. Ya. Sebenarnya dalam perkara leasing ini pemerintah sudah menyediakan BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ya, mengadu aja lah ke sana. Ya, OJK nggak bener itu. Ya, OJK kan dibayar atau makan dari perusahaan pembiayaan dari bank. Ya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ya di bawah Dinas Perindustrian kabupaten kota, itu dibiayain oleh Pemkab setempat. Ya, jadi biaya itu bukan dari Jakarta, dari pusat, tapi pemerintahan setempat. Jadi bisa dilaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK. Ya, BPSK namanya, atau BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional di pusat. Tapi kalau BPSK ini kabupaten ya, letaknya di Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di situ. Jadi kalau ada bermasalah dengan konsumen, silakan datang ke Dinas Perdagangan. Di sana ada PPNS namanya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Ya, terkait penyidik pegawai negeri sipil bidang perlindungan konsumen. Ya, di Dinas Perdagangan itu ada, kabupaten kota. Nah, di sana juga ada BPSK. BPSK ini juga bersidang kok. Ya. Nah, cuman mereka itu tidak bisa diwakilkan, harus langsung prinsipal atau masyarakat yang mengalami kerugian. Ya, itu. Nah, cukup sekian karena besok saya mau berangkat pulang ke Medan. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.